Selamat sore rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas Teologi Moral. Kelas ini adalah pertemuan terakhir kita secara daring. Setelah itu kalian akan mulai mengerjakan UAS kalian ya dalam 2 minggu yang akan datang. Jadi pada pertemuan sore hari ini saya akan memberikan beberapa guidelines terkait dengan paper untuk ujian akhir semester kalian, sehingga nanti tidak salah konsep ya. Maka nanti saya akan meminta kalian untuk berbagi dari refleksi pribadi kalian atas webinar ajaran sosial gereja yang telah diselenggarakan oleh kelas teologi moral di bawah MPK, karena kita akan menulis paper berdasarkan refleksi itu ya. Jadi kita tidak akan mulai dari nol, tetapi kita akan mengambil beberapa bagian yang kita pandang bisa diangkat untuk paper UAS kalian. Jadi silahkan kalian menyiapkan diri, silahkan filenya disiapkan untuk kalian share. Dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di Gereja Katolik, ada perhatian yang sangat besar pada tema kerusakan ekologi. Maka saya akan mengambil sebagai contoh paper. Ini sebuah presentasi yang saya berikan kepada teman-teman di Kalimantan yang memiliki kepedulian besar terhadap isu ekologi. Waktu itu ada banyak tragedi ekologi ya yang berlangsung di Kalimantan, terutama waktu itu banjir besar di Kalimantan, lalu tentu isu penebangan hutan liar secara liar, dan saya membaca dengan menggunakan 2 dokumen gereja yang salah satunya sudah saya bagikan kepada kalian beberapa gagasannya di sekitar pertobatan ekologis, yaitu Laudato Si, dan ada dokumen yang lebih kekinian, yaitu Gerida Amazonia, 2 dokumen gereja yang membahas tentang ekologi, kerusakan ekologi, dan pertobatan ekologis, terutama dari pihak manusia. Dan Kalimantan adalah salah satu wilayah yang disebut di dalam dokumen gereja tersebut. Sejak adanya perusahaan, itulah yang terjadi kabut asap dan lain sebagainya, tanah, kebakaran hutan segala. Nanti kalau sudah gede bisa produksinya 8 ton CPO. Tanah tapunas semali, tanah Pulau Garing Indo Musang, tanah Karas Negasi Kebatun, tanah Pasar Nua Lama. Jadi ikannya ini matinya akibat limbah sawit. Jadi orang misalnya ini gimana, tapi saya tahu pelakunya entah dari mana, entah dari tanah sebelah sana tuh Hamzam. Kalau perusahaan bisa 8 ton, petani juga harus bisa 8 ton. Jangan 2 ton. Itu nak beli mesin dah ada duitnya, sekarang untuk makannya itu dah bisa. Jadi kita misalnya di mana ada sawit juga kena banjir. Kena segala rotan ini, rotan, karet, kena. Kita cari ganti ruginya nggak ada. Oke, kita akan mencoba mendengar dulu. Nah, sekarang saya akan meminta kalian untuk tidak menceritakan semua yang sudah kalian tulis ya. Saya sudah baca semua, tetapi saya ingin kalian memilih salah satu dari 3 tema yang ditawarkan oleh narasumber yang diundang oleh MPK. Mana tema yang menurut kalian menarik ya. Nah, tema itu yang akan kalian angkat ya menjadi tulisan. Jadi kita tidak akan melihat
semua gagasan yang kalian tulis ya, dengan beberapa catatan ini ya. Saya sudah membaca semua tugas kalian dan seperti saya sampaikan pada waktu-waktu sebelumnya, concern saya lebih memastikan ya bahwa kalian mengirim tugas dan tugas yang kalian kirim itu sudah memenuhi syarat. Ada 2 kalau tidak salah ya, 1 dari BK, 1 dari PBI ya, yang batas minimalnya belum dipenuhi. Ada 2 dari kalian yang menulis di bawah 500 ya, dan itu unacceptable ya. Maka saya berikan catatan, nanti silahkan kalian melihat di LMS kalian berapa kata yang kalian submit kepada saya. Lalu yang kedua adalah kalau kalian, saya beri komentar pendek ya, on time, berarti paper kalian terkirim sebelum deadline ya, meskipun ada banyak dari BK yang mepet-mepet ya, mengirimkannya kepada saya. Dan biasanya tulisan yang mepet-mepet tidak pernah baik. Ini tulisan yang dikerjakan secara agak tergesa-gesa, isinya not so good ya. Ya oke aja ya. Yang PBI lebih baik ya dari segi pengumpulan beberapa jam sebelumnya, jadi terbilang baik ya. Biasanya dari segi gagasan juga lebih matang. Lalu beberapa tulisan kalian itu saya beri komentar tambahan, komprehensif atau reflektif. Kalau ada catatan itu berarti tulisan kalian baik. Jadi kalian tidak sekedar melaporkan hasil webinar, tetapi kalian mulai menyertakan pengalaman pribadi kalian. Ya. Dan itu sebenarnya yang mau saya maksud ketika saya agak mengubah sedikit pertanyaan yang diajukan dari panitia agar pengalaman kalian lebih terangkat. Lalu catatan terakhir adalah beberapa dari kalian saya beri komentar paragrafnya menderita obesitas ya. Itu terutama buat kalian yang 500 kata bahkan lebih tapi cuma 1 paragraf ya. Atau di atas 500 ya, bahkan ada yang sampai 900 kata, tetapi ada paragraf tertentu yang terlalu gemuk ya. Please teman-teman, berilah saya nafas ya, sehingga kalian tidak mengirim pada saya paragraf yang terlalu panjang untuk dibaca ya. Saya selalu membayangkan ini seperti mendaraskan Al-Qur'an ya. Kalau paragrafnya terlalu panjang, kalian membunuh saya secara pelan-pelan ya, memaksa saya untuk memahami gagasan kalian. Jadi nanti pada kesempatan UAS silahkan paragraf itu lebih ramping-ramping aja ya teman-teman. Karena tingkat literasi di Indonesia belum sangat baik. Oke, kita mau mulai. Siapa dulu mau mulai? Ya udah, kita mulai aja dari yang kamera paling depan. Maria Tria, Suster Kalista. Bisa share screen, Suster? Share. Ya, silakan. Jadi kita akan menggunakan sebagian dari paper kalian untuk UAS ya, agar kalian tidak mulai dari nol sama sekali. Oke, dari 3 komunitas mana yang menarik, Suster? Jadi ada Kampung Pingit Berbagi, lalu ada komunitas Pegasus, lalu ada komunitas Respirasi. Silahkan, Suster. Mudah-mudahan masih ingat yang ditulis. Masih Romo sebentar. Ini ada salah sebentar. Baik, terima kasih Romo. Saya sendiri merasa tertarik dengan gagasan dari aktivitas komunitas Pingit, yakni yang oleh Pater Aditya Kristi Mangga SY. Di situ merangkai tentang perkampungan sosial Pingit, berawal dari kepedulian Romo Keser melihat banyak orang yang tunawisma lalu berkembang dengan membuka kelas,
Untuk anak-anak kecil, membangun perpustakaan hingga saat ini, kepedulian lahir dan terbentuk karena empati dengan situasi dunia luar. Komunitas ini memiliki misi berjalan bersama yang tersingkir dan penjelajahan bersama orang muda. Tujuannya anggota memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri seutuhnya dan sepenuhnya sebagai manusia, serta mengundang orang muda untuk mengambil bagian, mau terlibat, mau bergerak keluar dari penkampungan. Sosial Pingit adalah pilihan untuk melayani dan menemani anak-anak dan para warga miskin dan perkotaan. Alasan saya memilih ini, saya merasa tergerak Romo begitu. Saya sendiri tinggal di kota ya Romo, termasuk di kota begitu. Ini menggerakkan saya bagaimana saya juga sebagai orang muda, sebagai seorang biarawati, bagaimana mau keluar dari zona nyaman saya. Artinya dalam biara itu kan ya tercukupi begitu Romo. Ini mengajak saya bagaimana berani keluar dari zona nyaman saya untuk menjumpai, untuk melihat bagaimana realita kehidupan di luar dari biara, di luar dari diri saya. Dari situ juga bukan hanya saya ingin hadir bersama mereka, tapi juga bagaimana saya keluar dari rasa keegoisan saya untuk terbuka bagi orang lain. Itu dari saya. Oke, jadi ini ya, salah satu materi yang perlu ada dalam tulisan kalian adalah pengalaman kalian berjumpa ya dengan, kalau di sini komunitas Pingit Berbagi ya. Nah, itu nanti perlu menjadi bagian dari tulisan kalian. Nah, pengalaman kamu ketemu dengan aktivisnya, dan nanti tentu Frater Aditya gampang dicari ya. Dia ada di Jalan Abu Bakar Ali 1. Jadi kalau kalian mau ketemu fraternya lagi nggak apa-apa ya. Tentu boleh tanya-tanya ya. Lalu kesaksian dari para aktivis komunitas Pingit Berbagi itu, lalu yang penting, bagian yang penting adalah lalu kisahmu apa ya. Misalnya itu menggugah saya ya, saya nggak tahu ya bahwa ada Bong Suwung misalnya ya. Mungkin mahasiswa sadar tidak selalu tahu ya tempat itu ya. The best time to go there adalah pada waktu malam ya. Kalau kamu melihat ada banyak sepeda motor yang parkir di situ ya, nah berarti ada aktivitas besar di situ ya. Dan orang-orang yang beraktivitas di situ sebagian itu ditemani ya oleh komunitas Pingit ya. Apakah yang waria atau kelompok PSK yang ada di situ ya. Maka nanti pengalaman yang tidak ada di dalam pengalaman di dalam tulisan kalian adalah pengalaman perjumpaanmu sendiri dengan orang miskin kota ya. Nah, punya pengalaman itu enggak? Atau kemarin itu sesuatu yang eye opening ya, yang membuka penglihatan kalian akan situasi kemiskinan yang ada di kota ya. Jadi nanti suster bisa bercerita ya. Apakah saya juga punya perjumpaan serupa? Mungkin di lokasi lain ya, tidak harus di Jogja. Tetapi sesuatu yang mengajak saya untuk merenungkan lebih jauh ya tentang salah satu persoalan sosial, yaitu kemiskinan ya, yang sudah kita bahas sebelum webinar. Lalu saya kira sebagian dari kalian banyak mengutip ya dari Kristus Vivid ya, yang sudah disampaikan oleh Frater Aditya. Nah, nanti itu bisa dilengkapi, bisa diperkaya ya, apalagi kalau kalian dokumennya itu available ya. Untuk anak-anak PBI bolehlah baca yang bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia juga tersedia. Jadi nanti silahkan itu diperkaya ya. Prinsipnya selalu kalian boleh mulai dari pengalamanmu, lalu diperkaya oleh salah satu narasumber di dalam webinar ajaran sosial gereja itu, lalu kalian mencoba menghubungkan ya pengalamanmu dengan pengalaman mereka ya, dengan dokumen yang mungkin sudah disebut, atau karena kalian jadi tahu tentang dokumen itu, lalu kalian bisa mengeksplorasi nomor-nomor yang lain misalnya.
Dan nanti teman-teman akan menemukan bahwa isu sosial itu banyak banget ya. Bisa anak jalanan ya, lalu PSK, waria, lalu bisa juga buruh migran ya, lalu kalau di Jogja mungkin kalian nggak terlalu aware ya, karena ini lebih tersembunyi, misalnya dalam perdagangan manusia, terutama ada perempuan-perempuan muda dari kota-kota kecil di sekitar Jogja yang kalau kalian punya micat ya, kalian gampang banget ya menemukan mereka ya. Anak-anak terutama perempuan seusia kalian ya, yang memperdagangkan tubuhnya. Nah, itu juga bisa menjadi ini ya, bisa menjadi tema di luar dari 3 narasumber yang apa ya sudah membagikan kisahnya ya. Isu sosial itu banyak banget ya. Tentu di pertemuan kemarin kita banyak fokus ke orang miskin perkotaan, lalu mereka yang ada dalam kebencanaan, terutama kebencanaan alam ya. Maksudnya apa ya? Terutama karena misalnya gempa bumi atau bencana alam yang lain. Lalu yang ketiga adalah isu ekologi ya. Apakah itu konservasi penyu atau penambangan ilegal ya, atau penebangan pohon secara apa ya masif ya, dan itu mulai menyebabkan kerusakan ekologi dalam skala yang sangat masif. Hari ini saya mengambil contoh Kalimantan ya, karena ini menjadi salah satu lokasi, dan juga Papua. Dan kalau kalian membaca paper saya yang lebih serius ya, itu sebenarnya untuk sebuah publikasi, mestinya mungkin Juni ya sudah dipublikasikan menjadi buku. Itu saya juga mengangkat di Sulawesi juga ya, terutama dengan isu tambang. Oke, kira-kira mantap Suster dengan isu itu? Mantap. Ya, kalian perlu mendapatkan konfirmasi dari saya ya, boleh nulis tema itu atau tidak, agar nulisnya lebih terarah ya, jangan sampai nanti kalian submit sesuatu dan I don't like it at all ya. Itu akan saya kembalikan langsung pada hari H kalau salah konsep ya. Lalu mungkin yang catatan saya ya untuk kalian semua adalah paper-paper kalian itu sayangnya ya nadanya itu kurang muda ya, papernya itu tua semua ya. Cara kalian membahasakannya, yaitu paper untuk dosen ya, tapi mungkin belum menarik untuk teman sebaya kalian. Jadikanlah papernya itu lebih muda ya nadanya, dan itu berarti nanti mungkin perlu menyertakan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kalian, sesuatu yang dekat dengan digital, atau dengan musik, atau kalian nonton sesuatu ya, video dan seterusnya yang terkait dengan tema itu ya. Sehingga nanti teman-teman kalian yang muda itu membacanya itu ya kayak makan popcorn gitu ya. Tidak makan yang kenyang-kenyang kayak gudeg atau apa gitu ya. Nah, yang kalian berikan pada saya itu gudeg ya. Bayangkanlah saya makan berapa porsi ya. Membaca paper kalian ini apa ya, kurang orang muda aja ya nadanya ya. Jadi apa, buatlah lebih bergaya orang muda ya. Oke, apakah ada pertanyaan Suster? Belum ada sampai ini. Oke, kalau belum ada Suster boleh ini ya, close layarnya. Oke, setelah ini saya akan mempersilahkan kalian untuk berbagi ya dari yang sudah kalian tulis, mungkin tema-tema tertentu yang menarik. Saya hanya menunjukkan aja ya, terutama tentang isu ekologi itu ada 2 dokumen yang paling baru ya. Pertama itu Laudato Si ya. Banyak berbicara tentang apa ya, isu-isu ekologi ya, dari pabrik ya, lalu dari kerusakan hutan, terutama otomatisasi pekerjaan ya, yang membuat mereka yang less skillful ya, apalagi yang unskillful itu
semakin kehilangan tempat ya di dalam masyarakat kita. Lalu yang kedua secara khusus tentang hutan, yaitu Gerida Amazonia, Amazonia yang terkasih. Nah, barangkali terutama buat kalian yang tidak datang dari Jogja ya, enggak apa-apa ya, bahwa kalian melihat isu-isu sosial yang ada di Jogja, seperti saya ketika berbicara tentang isu di Kalimantan, di Sulawesi, ya saya sebagai tamu ya. Jadi saya juga enggak mau sok tahu tentang isunya ya. Apalagi selama masa pandemi saya punya kesulitan ya. Saya sih pengennya ke Kalimantan, ke Sulawesi untuk ngobrol langsung dengan warga di sana ya. Tetapi selama masa pandemi ada keterbatasan ya, maka saya berbicara tentang itu dengan mohon izin ya. Mudah-mudahan tidak salah bicara ya. Saya kira ini ya humility ya secara akademik. Lalu, mengapa sih kita perlu mengangkat isu-isu terutama terkait dengan perempuan, terkait dengan ekologi, terkait dengan pembebasan? Karena seringkali gereja itu bungkam. Ya, kalau mendengarkan sharingnya dari aktivis respirasi ya, saya nggak tahu ya kapan terakhir ke gereja ya. Kayak aktivisme menyelamatkan penyu dengan gereja itu kayak nggak nyambung aja ya, kayak nggak ada waktu yang pas buat saya untuk sekaligus menghidupi iman saya secara lebih kelihatan sebagai seorang Katolik ya, dengan aktivisme saya ya, dan beliau ngaku ya, kayaknya yang gereja saya kalahin, meskipun tentu ada usaha. Ya, penyelamatan penyu itu ya iman saya yang saya aplikasikan ya. Saya kira itu tetap perlu kita apresiasi ya, teman-teman. Jangan, wah masnya gimana sih? Nggak gereja ya, malah ngurusin penyu terus ya. Saya kira pandangan kita nggak boleh sesempit itu ya, teman-teman. Bahkan dalam hari tentu ya, dia membuat, dan teman-teman ya, para aktivis membuat gereja tampak ya. Ketika gereja belum banyak masuk dalam isu-isu ekologi, apalagi isu penyu yang sangat spesifik ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada banyak titik temu, dan nanti dalam paper kalian kita pengen kalian juga menemukan titik-titik temu ya. Jadi nanti cara mengutipnya itu juga nggak maksa ya, tapi ya flow-nya itu mulus ya, jalan, bahwa ada sesuatu yang memang dalam dokumen yang nyambung dengan tema yang saya angkat ya. Maka saya memberikan beberapa referensi kepada kalian in case itu membantu kalian. Nah, jadi berteologi moral kita itu tidak dari tempat yang asal ya, tetapi tempat yang membutuhkan perhatian ya, termasuk seperti saya ya sebagai seorang teolog. Mengapa kita perlu berbicara tentang Kalimantan? Ya, karena ada sesuatu yang ada di sana. Ya. Dan bahkan kita melihat ada kejahatan-kejahatan yang menimpa pulau itu ya, sehingga meskipun kita dari orang luar, mestinya kita punya concern yang besar terhadap Kalimantan. Nah, mengapa kita perlu omong tentang itu adalah agar masa depan Kalimantan, masa depan bumi kita tetap menjadi rumah bersama ya untuk semua. Tidak menjadi rumah yang dieksploitasi ya oleh kelompok-kelompok ya, apakah individu atau korporasi dan bahkan negara ya. Saya sengaja menampilkan beberapa foto ya dari Greenpeace dan kelompok-kelompok aktivisme lingkungan, karena kadang-kadang foto-foto kayak gini nggak bisa kalian temukan kalau kalian dengerin ya dari versi korporasi atau mungkin negara yang terlibat berkompromi ya terkait dengan alam. Dan konteks itu membuat kita berhadapan muka ya dengan mereka yang menjadi korban kerusakan ekologi misalnya. Maka
Yang kita lakukan adalah nanti ya, kita tidak ingin dapat informasi banyak, tetapi ada perubahan mentalitas ya, terutama dari budaya membuang. Nanti kalian bisa mengakses tulisan yang ada di dalam paper ya. Ini yang saya maksud ya, bahwa kalian perlu mendekati isu ini sebagai orang muda ya. Tentu kalian pernah mendengar Sharing SID ya, salah satu aktivis ya, dan ini vokalisnya SID ya, yang punya concern ya terhadap Teluk Benua. Jadi ini band-band yang tidak senang TikTokan ya, tapi punya perhatian besar pada isu-isu sosial. Mereka punya bagaikan halilintar suara yang kau sampaikan menghijam tanda kebenaran. Kau tunjukkan cinta untuk sebuah nyawa, untuk menjadi manusia. Terlalu lama kau melawan ketiadaan, terlalu lama di penjara terpenjara, dibungkam selamanya. Kau selalu ada berlipat ganda. Waktu hanya sekejap, wahai para manusia. Sapalah kebenaran, kembalikan semua harapan. Hidupkan dunia, sinari hidupnya. Ku ingin bersama dia. Terlalu lama kau melawan ketiadaan, terlalu rasa ingin berontak dibungkam selamanya. Kau selalu ada berlipat ganda. Terlalu lama kau melawan ketiadaan, terlalu lama di penjara kebanggaan. Rasa ingin berontak dibungkam selamanya. Ganda. Terlalu lama kau melawan ketiadaan, terlalu lama di penjara kebanggaan. Rasa ingin berontak dibungkam selamanya. Kau selalu ada berlipat ganda. Kau selalu ada berlipat ganda. Berlipat ganda. Oke, lagu-lagu sosial itu tidak selalu viral ya, teman-teman. Nah, pesan-pesan baik sayangnya kadang-kadang tidak kita dengarkan ya. Gegara kita itu senang banget yang viral ya. Pokoknya asal viral kita ikut dengerin ya. Nah, kadang-kadang lagu-lagu sosial nanti mulai hari ini ya, mulai sore ini silahkan buka-buka YouTube ya. Ada banyak grup ya yang menarik, vokalis yang menarik juga ya. Misalnya dari Bali itu ada Navikula ya. Ada Superman is Dead ya, tapi lagunya nggak cuma Sunset di Tanah Anarki ya. Ada banyak banget lagunya ya. Selain yang romantis-romantis itu juga yang pesannya keras ya, terkait dengan tema-tema sosial ya. Jadi saya pengen bahwa itu diinklusikan dalam tulisan kalian. Bahwa tema kalian itu sudah digarap ya. Mereka dengan background agama Hindu dan ada banyak hal yang menarik ya dari ajaran Hindu yang dibawa ke area sosial. Nah, kita pengen ya ajaran sosial gereja itu tidak ditampilkan gitu-gitu aja ya. Nah, sayangnya dalam paper kalian itu banyak kutipan bagus tapi ditampilkan begitu-begitu aja. Nah, itu enggak menarik sih untuk orang muda. Oke, kita langsung aja ke Mbak Ave ya yang sudah pasang kamera. Yuk. Tema apa yang menarik, Mbak Afi?
Oke, makasih Romo. Bagi Ya. saya tema yang menarik itu dari Pingit ya. Oke, dari Pingit. Frater Manggala, ya. Ini saya cerita aja ya Romo atau saya Oke, share? boleh cerita, boleh share. Oh Silakan. ya, mungkin saya share dulu sebentar. Oke, jadi apakah sudah terlihat? On the way. Oke, Ya. oke. Jadi saya senang dengan sharing dari kumpulan Pingit karena sebenarnya karena cara penyampaian dari narasumbernya aja sih Romo, ada banyak apa ya, sumber-sumber, referensi-referensi, terutama dari dokumen-dokumen gereja, yang mana tuh membuat saya lebih gampang untuk menghubungkan antara kisah dari para orang-orang yang dibantu dengan apa yang sudah diajarkan dari gereja seperti itu. Contohnya waktu itu Frater mengatakan tentang Kristus Vivit 170 seperti itu. Kemudian saya juga mencari ternyata saya mungkin saya yang belum sadar apakah saya pernah bertemu dengan komunitas-komunitas seperti itu, tapi saya sempat membaca dari blog Kampus Ministry, tapi saya lupa ya di paragraf berapa itu. Ya ini, dari Kampus Ministry Sanata Dharma berjudul Suara Hati, itu saya baca dari Rosa Lerekaka. Dia mengatakan bahwa suara hati dalam moralitas Kristiani adalah suatu keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah terlaksanakan baik atau buruk secara moral. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah untuk menjadi aware, lebih terasa tentang isu-isu sosial yang ada itu muncul dari kepeduliannya kita. Apakah kita merasa juga kalau kita sebagai mereka itu kita merasakan apa seperti itu. Jadi bentuk kepedulian dulu yang harus dirasakan. Jadi sebenarnya yang seperti saya bilang bahwa saya lebih condong ke yang perkampungan sosial Pingit karena saya senang untuk menghubungkan antara apa yang diajarkan gereja dengan apa yang kejadian di kita seperti itu. Gitu sih Romo kalau saya. Oke, ya ini adalah contoh kalau secara teknik penulisan ya. Biasanya yang kita tulis banyak itu yang menarik perhatian kita ya. Nih Mbak Ave ini pada bagian sesi yang pertama dari Frater Aditya itu paragrafnya gemuk ya. Jadi ada banyak hal yang menarik ya. Maka Mbak Ave bisa mulai dari situ ya. Yang paragraf gemuk itu buat saya gagasannya banyak yang menarik ya. Nah, nanti tinggal dikembangkan lagi misalnya ya dari misalnya pendampingan ke waria, ke PSK, ke anak, lalu asrama untuk mereka yang dari kita sebut aja warga miskin ya yang membutuhkan ini beasiswa dan seterusnya. Mbak Ave tertarik kemana ya? Dan tadi saya kira sudah disebut ya. Dan di dalam paper saya juga saya sebut soal suara hati ya. Jadi realitas kemiskinan dan realitas sosial lain itu membuat saya lalu jadi gelisah. Nah, terutama kalau teman-teman pernah membaca ya, terutama kalau kalian dapat mata kuliah Pancasila atau kewarganegaraan ya, ada salah satu tokoh namanya Syahrir. Jangan pernah kita itu mengabaikan kegelisahan. Para pemikir Indonesia ini adalah orang-orang yang tidak pernah berada dalam zona nyaman ya, mereka selalu ada dalam kegelisahan. Dan seperti tadi ya, sharing dari teman-teman perkampungan sosial Pingit itu lalu membuat kita gelisah ya. Terutama saya udah ngapain ya. Kalau saya ketemu dengan orang-orang seperti ini, apakah saya bisa setergerak mereka? Makanya kita lebih pengen sharing session ya sebenarnya ya, tidak ngajari kalian. Saya tentu bisa ya, karena saya pernah ngajar mata kuliah ajaran sosial gereja, tapi it will be very boring ya. Kalau saya hanya memberikan, apalagi bukunya tebel banget ya. Nanti kalau kalian ke dolan-dolan ke Fakultas Teologi boleh pinjam ya, bukunya itu tebel banget ya.
Tapi saya kira kita mulai aja ya dari kasus kecil ya yang menarik perhatian saya. Ya. Maka nanti juga sama ya, seperti suster tadi, Ave nanti bisa melihat ya dari yang dilakukan teman-teman Pingit ya. Saya sendiri punya pengalaman apa sih terkait dengan apa ya mereka yang disebut miskin ya, bisa anak, bisa lansia, bisa profesi tertentu, punya pengalaman enggak ya? Lalu pengalaman itu yang di-sharingkan ya. Lalu nanti bisa diperkaya ya dengan sharingnya Frater Aditya ya. Lalu apa ya? Termasuk tadi dari Mbak siapa ya, yang dari kampus ministry ya, yang ikut ya berbagi juga. Lalu dari dokumen gereja ya, Kristus Vivid ya, mungkin nanti dilihat ya. Mungkin 169, 171 masih ada hubungannya enggak ya? Itu yang dekat-dekat ya. Mulai aja dari situ ya. Jangan khawatir, ajaran sosial gereja itu masih, apalagi kalian masih muda ya, nanti masih bisa dipelajari. Karena dokumennya banyak banget ya. Kita milih yang sekarang terhubung aja dengan kamu ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk penulisan paper, Mbak Ave? Jadi Romo, ini cuman dari pengalaman saya, kemudian saya hubungkan dengan pengalaman dari perkampungan sosial Pingit, terus ya saya tambahkan dari beberapa dokumen seperti itu, Romo? Ya, ya. Yang penting terutama nyambungin pengalamannya dengan dokumennya, nggak maksa ya teman-teman. Iya, Tapi sebagai orang muda misalnya ini ya, ada banyak banget ya misalnya ini ya, kalau nanti ke Frater Aditya yang bagian-bagian awal ini kan ini ya, ketika kita bicara tentang isu-isu sosial itu yang langsung ada dalam benaknya Frater Aditya ini orang muda. Orang muda itu sangat mudah tersentuh oleh isu sosial. Jadi kita perlu mengcounter juga ya. Orang muda itu cuek, apatis, dan macam-macam. Itu ya ada kisah itu, tapi apakah itu kisah besarnya orang muda? Atau yang kita temukan adalah orang-orang ya yang mikir kuliah aja udah susah ya, apalagi di PBI, di BK ya. Kok masih mau-maunya ya nyempetin waktu ya hari Senin, hari Kamis, nemenin adik-adik di Pingit untuk belajar. Mungkin juga bukan mata kuliah atau bidang studi yang kalian suka ya, matematika ya, atau ilmu-ilmu alam gitu ya. Tapi itulah ya. Nah, maka apa ya? Bahwa mungkin ya pada awal kita tidak langsung bisa terkoneksi dengan mereka, tapi pelan-pelan ya sekurang-kurangnya. Kalau dari sesi kemarin, oh iya saya jadi mikir ya apa, sehingga nanti tidak sekedar ngutip ya manusia adalah makhluk sosial gitu ya, itu basi banget sih. Maksudnya terlalu klise ya teman-teman ya, karena untuk teologi moral ya perlu sampai pada saya sebagai seorang Kristiani, bahkan seorang Katolik, tidak sekedar sebagai makhluk sosial. Misalnya di sini kan ini ya, saya kira banyak juga yang saya baca dari tulisan kalian yang tertarik dengan menjumpai orang miskin adalah menjumpai Tuhan. Ya. Itu banyak banget di dalam refleksi kalian itu disebut ya. Nah mungkin apa ya dari sharing itu kalian diajak untuk melihat. Wah kok saya jarang lihat itu ya. Saya kira kalau mau ketemu Tuhan itu ya di gereja ya. Tapi ini kok teman-teman pengen berbagi, menemukan Tuhan dalam diri orang miskin ya. Nah, mungkin itu sisi yang saya perlu lebih develop ya atau improve di dalam diri saya. Ya. Oke, begitu Mbak Ave? Baik Romo, siap Romo. Oke ya. Terima kasih Romo. Silahkan di close ya. Oke, sekarang ya ini salah satu yang terlambat mengumpulkan tugas, Andri. Yuk, saya apal ya, jangan dikira saya nggak apal. Siapa yang telat, siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang paragrafnya kegemukan. Yuk. Share screen dulu ya, Mo. Ya, silakan.
eh, saya tulisnya itu sebenarnya apa namanya tidak begitu. Jadi kayak saya mix gitu Romo. Jadi langsung dari materi narasumber lalu saya jadikan paragraf-paragraf lalu di situ juga saya tambah dari beberapa eh, mungkin kata-kata saya seperti itu. Oke, kalau dari 3 narasumber, mana yang paling menarik? Budet? Komunitas pingit dan juga respirasi Romo. Tapi Oke, kalau misalkan eh, mengangkat sebagai tulisan saya sepertinya yang respirasi. oke. Respirasi berani kan nulis isu itu? Ya Romo. Karena bagi saya maksudnya gini kan kepedulian sosial di isu tertentu konservasi penyu kan kalau apa respirasi itu. Nah, eh, saya tuh gimana tertarik karena tadi yang seperti yang Romo katakan juga akan membahas yang di pertemuan ini kan tadi Kalimantan seperti itu. Karena ya saya pengalaman saya di kampung seperti itu waktu masih kecil itu masih merasakan gimana ya perbedaan ketika kampung saya itu tidak ada sawit dan sekarang sudah ada sawit seperti itu. Dan beberapa isu-isu sosial misalkan eh, sekarang orang dulu orang nggak berani misalkan mencuri dan sebagainya sekarang itu sawit dan sebagainya pun dicuri seperti itu. Dan hutan-hutan menjadi gundul, dulunya hutan lebat, sekarang jadi hamparan sawit yang sangat luas seperti itu. Jadi kayak miris seperti itu. Akan jadi apa setelah nanti sawitnya tidak eh, bisa menghasilkan apa namanya, menghasilkan buah dan sebagainya. Oke, saya introduce sedikit ya, Budet. Karena saya udah agak tua ya, jadi daripada saya lupa ya. Nah, salah satu yang diungkap ya, terutama dalam Gerida Amazonia adalah mencoba melihat perubahan Amazon dari masa ke masa. Maka nanti Bruder berdasarkan pengalaman di Kalimantan, Bruder juga bisa bercerita ya, perubahan Kalimantan dari waktu ke waktu ya, dari perspektif kamu yang lahir di situ, mengalami sesuatu apa terkait dengan alam ya, dan sekarang ini apa yang hilang ya, dan seringkali yang hilang tidak sekedar hutan, tetapi juga makhluk-makhluk yang ada di berikut persoalan-persoalan sosial yang sekarang ini ada ya. Saya mengutip salah satu kisah ini yang dari Papua ya, juga yang judulnya Sapunya Hutan ya, Sapu Hutan ya. Di situ apa? Orang Papua pada awalnya, terutama di kabupaten tertentu ya, itu merasa bahwa mereka perlu mengejar ketertinggalan dari wilayah-wilayah lain ya, dan itu yang dijanjikan ya ketika sawit itu akhirnya masuk dan menggantikan hutan-hutan yang selama ini menjadi habitat hidup mereka ya, atau ekologi hidup mereka. Dan konklusinya menarik ya, bahwa sawit itu tidak membawa perubahan apapun dalam hidup mereka ya. Yang membuat mereka hidup ya hutan yang sebagian sudah ya dikompromikan ya, terutama oleh negara ya, lewat pemerintah daerah apa ya, dengan apa persetujuan-persetujuan yang seringkali tidak menyertakan warga setempat ya. Nah, nanti perubahan itu bisa di-sharingkan juga ya. Dari lokalitas tempat Bruder berada ya, tidak harus bicara Kalimantan secara umum, tetapi wilayah Kalimantan tertentu atau bahkan mungkin kabupaten tertentu ya, atau bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Oke, silahkan lanjut Bruder. Sharing maksudnya mau. Oke. Silahkan, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak ada mau. Oke ya, ada 2 dokumen yang bisa nanti Bruder manfaatkan ya, kalau memang mau mengangkat isu tentang ekologi, yaitu Laudato Si dan
Gerida Amazonia ya di Laudato Si. Nanti jangan takut tanya pada saya ya dokumennya ya. Jangan khawatir teman-teman, dokumen gereja itu makanan saya sehari-hari. Jadi saya seringkali udah tahu ya nomor berapa, halaman berapa, dokumen yang mana ya. Jadi jangan sungkan-sungkan tanya ya, Romo saya pengen tentang isu ini kira-kira ada di mana. Nanti tak tunjukin ya, biar kalian nggak harus membaca seluruh dokumen ya. Karena dokumen gereja itu seringkali terkenal tebal-tebal ya teman-teman ya. Nyarinya aja susah ya. Belum nanti jangan-jangan kalian nggak ketemu ya. Oke, isu tentang konservasi menurut saya menarik ya kalau kalian masuk karena ini sebuah wilayah yang belum banyak dimasuki terus terang ya. Ketika teknologi mengabaikan prinsip-prinsip etika, akhirnya praktik apapun dianggap sah. Teknologi yang dipisahkan dari etika tidak akan mudah mampu membatasi kekuasaannya. Ini terutama nanti ketika eksplorasi itu semakin menggunakan teknologi terkini ya. Dan mungkin kalian ini menjadi kesadaran baru bahwa isu sosial sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari isu ekologi. Sebaliknya juga ya. Ketika kita memasuki isu ekologi nanti include di dalamnya isu sosial. Dan misalnya ini sesuatu yang kita dengar dari masyarakat yang dekat dengan alam. Kami adalah air, udara, tanah, dan kehidupan dari lingkungan yang diciptakan Allah. Kami mohon agar diakhiri penganiayaan dan penghancuran ibu bumi. Bumi memiliki darah dan sedang berdarah-darah. Perusahaan-perusahaan multinasional telah memotong urat nadi ibu bumi. Dan mungkin generasi kalian agak hilang sih nama-namanya ya. Tapi mungkin nama bapak, ibu kalian tuh masih memakai banyak ya nama yang terkait dengan alam ya. Jadi ada kedekatan kita dengan alam ya. Ini adalah klip dari Navicula, salah satunya. Isu-isu sosial dan ekologi membawa saya pada band-band yang nggak terlalu viral ya, viewernya ya sampai jutaan tapi nggak. Di cakrawala, kau rayu hatiku menuju ke sana. Busur hujan di cakrawala, mahakarya jembatan ke gerbang surga. Ku kembangkan layarku, arungi soundku, unjam sautku ke dalam rahimmu. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Dalam busur hujan di cakrawala, manusia titipkan mimpinya di sana. Busur hujan di kakinya menunggu di sana. Ku kembangkan layarku, moyangku, kamu unjam sauku ke dalam rahimmu. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Tanah harai. Oh, tanah lama-lama ini masa dapat anak cucu deh.
Okay. Okay? So no worry, we are not going to hurt anybody and I'm not going to discuss you. Masih tetap merampas, masih tetap menusuk bahkan. Warna-warni kita menjadi satu. 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 Oke, kalau kita mendengarkan sharing dari teman-teman Pegasus ya, dan juga respirasi ketika mereka diminta untuk menghubungkan dengan ajaran sosial gereja, teman-teman ini hubungannya di mana ya? Ajaran sosial gereja nampak sebagai sebuah dokumen yang sayangnya mungkin tidak sering dibicarakan oleh gereja, sehingga bagi orang-orang muda ini mereka mencari inspirasi dari tempat lain, terutama dari, kita sebut aja ya, teori-teori sosial ya, karena ya di gereja nggak pernah diajarin tuh ya, kepedulian sosial ya, paling banyak mungkin tindakan-tindakan karitatif ya, tetapi isu ekologi memang diomongkan di gereja, tentang konservasi penyu di mana di dokumennya. Nah, kita seringkali perlu membantu ya teman-teman yang kadang-kadang tercerai dari gereja karena ya gereja nggak nyambung ya dengan aktivisme sosial. Oke, apakah ada yang mau sharing lagi? Mungkin satu lagi. Oke, saya pilih saja. Angelina Mawardi, PBI. Halo Romo. Yuk, ya Mbak Angelina, mudah-mudahan tidak shock ya saya pilih. Ya Romo. Oke, Mbak Angelina, apakah ada yang menarik dari tiga sumber yang kira-kira akan kamu angkat? Ya, ada Romo, dari itu sih Rumah Pingit Romo. Oke, Rumah Pingit, apa ya. yang menarik? Apakah saya boleh share screen Romo? Boleh, silakan. Ya. Romo. Kamu seperti di TikTok ya, ada kipas angin. Iya Romo, samping saya kipas angin, soalnya habis mandi, rambut saya basah. Oke deh. Ya, ini apakah kelihatan Romo? Sudah. Ya, ini gimana mau saya baca yang menarik gitu ya? Ya, yang menarik. Ya, jadi menurut jadi menurut saya yang menarik itu adalah dari pembicara Romo Adit yang membahas tentang perkampungan sosial Pingit, yang mana pelayanan terhadap orang tunawisma. Dalam kegiatan komunitas ini mengajarkan untuk setiap anggota memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri seutuhnya sebagai manusia yang ikut bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam menemani dan melayani anak-anak dan para warga miskin perkotaan. Selain itu, perkampungan sosial Pingit ini membuka sekolah di bawah Yayasan SPM Realino pada tahun 1980 sampai 1990. Beliau bercerita tentang pengalamannya mengenai keadaan tunawisma, tidak memiliki tempat tinggal dan susahnya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dikarenakan tidak memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Maka anggota komunitas ini membantu agar para warga tunawisma bisa mendapatkan haknya. Dan pada hakikatnya sih, ini komitmen sosial merupakan ciri khusus orang-orang muda masa kini. Di samping acuh tak acuh, ada banyak orang muda lain yang siap berkomitmen dalam inisiatif sukarela, warga negara aktif, serta solidaritas sosial. Sesuai dengan panduan Christus Vivit 170, quote yang menarik bagi saya adalah pergi menjumpai orang, sederhana adalah pergi menjumpai Tuhan.
yang dari pembicaranya menyampaikan begitu. Lalu komunitasnya juga berkolaborasi dengan Jesuit, berjalan bersama yang terkucilkan. Dan bagi saya juga ini yang saya pelajari juga buah-buah rohani, yaitu tentang sesuai dengan membangun kepedulian sosial anak muda, sesuai dengan bacaan Bumi Rumah Kita Bersama dan spiritualitas ekologis. Saya tersentuh pada ayat Alkitab yang berbunyi demikian, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Lukas 12 ayat 6. Dalam hal ini saya tersadar bahwa setiap makhluk adalah cerminan dari Allah, dan kita sebagai manusia tidak boleh menganiaya atau menyakitkan alam. Sama seperti dengan pembicara tadi mengucapkan bahwa kita harus saling tolong-menolong gitu, Mo. Dan juga ada kaitannya juga dengan pembicara yang kedua, Kak Monik membahas tentang Pegasus, itu tentang saling tolong-menolong karena dia dengan sukarela membantu orang yang terpapar COVID, ya sukarelawan gitu. Terus dengan yang pembicara yang ketiga, Mas siapa ya? Lupa. Mas Denny. Ya, yang dosen dari UKDW itu juga bagus tentang alam. Jadi saya tersentuh, tapi saya sangat tersentuh yang tentang KTP tadi dengan rumah pingit tadi. Jadi saya tersentuh karena ternyata KTP itu adalah salah satu kunci untuk hidup agar bisa mendapatkan bantuan dan data-data penting yang digunakan. Jadi untuk sekolah aja membutuhkan KTP, terus buat buku tabungan juga KTP. Jadi ternyata KTP itu sangat penting gitu. Saya baru sadar, ya emang sudah sadar sih, kan dari dulu kan umur 17 sudah ada KTP gitu. Ternyata kalau misalnya susah nggak ada KTP, ternyata ngurus ini itu tuh susah ternyata. Buat kuliah juga pakai KTP dan lain-lainnya gitu, Mo. Itu sih, Mo. Dan terus kalau yang niatnya saya untuk mengembangkan kepedulian pada masalah sosial dan lingkungan sekitar, saya untuk belajar lebih peka lagi terhadap orang yang sedang membutuhkan bantuan, sehingga hidupku bisa menjadi berkat dan berguna bagi orang yang membutuhkan, serta saling tolong-menolong, berbagi kasih. Begitu, Mo. Oke, ya. Nanti misalnya yang kutipan dari Lukas itu bisa dikembangkan ya. Kutipan Lukas ini, Mo. Ya, burung pipit aja punya tempat tinggal ya. Kok manusia sampai nggak punya tempat tinggal ya? Di situ refleksinya ya. Mungkin seperti pengalaman Mbak Angelina ya. KTP itu buat kita karena kita udah punya ya. Ya, rental mobil atau sepeda motor ya. Dulu zaman di Jalan Moses itu banyak ini ya, rental VCD dan DVD ya. KTP itu untuk rental ya. Iya bener, Mo. Iya, kita butuh KTP juga buat rental motor, buat jalan. Sementara buat teman-teman di Pingit ya, itu adalah identitas ya. Tidak memiliki KTP berarti tidak memiliki identitas ya, atau tidak diakui identitasnya. Maka nanti misalnya ya nggak bisa milih ya, lalu ada banyak hal yang mensyaratkan orang memiliki kartu identitas, lalu mereka dikecualikan ya karena tidak punya itu ya. Jadi pengalaman menjadi tunawisma ya, itu apa ya? Ya kita dulu punya ya pengalaman, kita diberi pengalaman seperti itu ya, seperti tunawisma ya. Kita jalan kira-kira berapa ya waktu itu 600 kilo kayaknya ya, selama 10 hari ya. Lalu kita cuman ya bawa badan, bawa baju, pokoknya nanti ada yang ganti ya, jalan ya, dikasih uang tapi nggak boleh dipakai ya, jadi kita minta terus ya. Dan yang paling ngenes itu kalau ditolak di keluarga Katolik ya, rasanya gimana gitu ya, padahal kita udah melihat nasinya masih mengepul di meja makan ya, dan keluarga itu bilang, oh kami nggak ada nasi ya. Ya, padahal kita lihat dari samping itu ada, Bu. Minta dikit dong. Itu ya. Maka mungkin nanti, terutama pada bagian yang terakhir ya, Mbak Angelina, saya sendiri pernah nggak sih bahwa karena
apa ya? Kalau pengalaman kamu mungkin ya ditilang karena nggak bawa identitas atau apa gitu ya. Malam-malam karena kaca spionnya nggak ada. Terus ditilang, suruh sandra KTP gitu. Nah, misalnya nanti pengalaman-pengalaman yang udah real kamu alami ya, ketika kita nggak punya identitas atau identitas kita macam-macam ya nanti pengalaman Angelina ya. Tapi misalnya untuk konteks Indonesia kadang-kadang bahkan memiliki identitas Tionghoa yang di Indonesia itu seringkali berat juga. Nah, nanti kisah mana yang nyambung dengan yang disaringkan ya. Kalau misalnya kamu mau mengangkat soal memiliki KTP dan seterusnya. Pengalaman yang paling dekat yang kamu punyai apa? Itu yang mungkin nanti dikembangkan dalam tulisan kamu ya. Oke, apakah ada pertanyaan, Mbak Angelina? Nggak ada, Mo. Oke, kalau tidak ada, rekan-rekan silahkan kalian lanjut untuk mulai mikir-mikir ya. Kira-kira paper saya mau dibawa kemana? Tidak sekedar hubungan kita dibawa kemana ya, tapi juga paper kita mau dibawa kemana. Silahkan mengembangkan, dan kalau masih bingung ya, kalian masih punya waktu 2 minggu sebelum UAS ya, kalian boleh tanya-tanya pada saya di grup ya teman-teman, biar saya bisa memberi manfaat buat teman-teman kamu yang lain. Nah, sebelum saya akhiri kelas ini, apakah masih ada satu pertanyaan terakhir? Dari saya, Romo. Yuk, silakan. Saya tanya untuk tema, apakah harus dikonsulkan sama Romo? Sebaiknya ya, daripada salah konsep ya. Baik, terima kasih Romo. Ya. Teman-teman andaikan aja ini seperti Master Chef ya. Kalau salah konsep itu masuk present test ya. Ya. Jadi bayangkan mungkin tidak sekeras ini ya, Chef Juna ya, atau Chef Arnold, tapi ya bayangkan aja saya seperti Chef Renata lah ya, yang manis-manis tapi pedes juga ya kadang-kadang. Karena kepakaran kita ya, lebih untuk memberikan arah ya, agar nanti kalian tidak tersesat aja ya. Sayang ya, maksudnya kalian kerja keras tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan ya. Seringkali kita lebih memberi arah ya, maka saya minta beberapa dari kalian sharing lalu saya nanggapi ya. Sehingga kurang lebih ketika kalian nulis paper itu kalian udah tahu lah nanti dapat nilai berapa. Nah, daripada kalian nulis ya, ini nanti dosennya nerima atau enggak ya. Nah, kalau sudah saya terima ya kalian sudah agak bisa tidur nyenyak ya dengan mata kuliah ini ya. Oke, ada pertanyaan lain? Romo. Yuk, nanti konsul temanya. Konsul temanya ya. Jadi apakah dari 3 narasumber itu ada yang menarik? Kalau misalnya kalian mau memilih tema yang lain juga tidak apa-apa ya. Tema sosial tidak terbatas pada 3 sharing kemarin ya. Ada yang lebih luas ya. Lalu dikonsultasikan di grup ya Romo? Atau private? Di grup aja. Ya. Oh, di grup aja, oke. Saya mau ngangkat tema ini Romo ya. Misalnya sekarang ini difabel itu juga menjadi isu yang menarik ya. Lalu tentu tadi isu-isu sosial yang ada di Jogja aja banyak banget sih. Ya. Sebenarnya kalau kalian buka Instagram, buka Facebook, MiChat, TikTok, ada banyak sih kasus sosial yang bisa diangkat. Nah, biar nanti kalian lebih terarah, kalian konsultasikan dulu ya. Jangan takut dijiplak idenya ya sama teman-teman ya. Wah, original sekali ya Romo ide saya. Nanti kalau saya share di grup, nanti teman-teman saya nulis tema itu ya. Yang gagasannya original biasanya tulisannya ya, yang ngopi-ngopi nggak pernah bisa sebagus yang original. So don't worry about it ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Satu lagi ya Romo. Ya, silakan.
Untuk komunitasnya, apakah misalnya milih sosial ya Romo? Apa ke komunitas Pingit atau boleh misalnya komunitas-komunitas lain gitu Romo? Boleh, ya, terutama yang terjangkau ya, suster ya. Jadi kalau suster-suster FCH ya punya komunitas yang didampingi juga boleh ya. Atau komunitas yang dekat dengan saya ya. Misalnya ini ya, kelompok yang seringkali tersingkirkan di Jogja itu Papua. Ada nggak sih komunitas-komunitas yang menemani teman-teman Papua ini ya? Nah, tentu Suster Tekla CB ya itu termasuk yang menemani Papua ya, dengan menerima ya teman-teman Papua, sekurang-kurangnya di Sela Duce 2 kelihatan lebih banyak sih ya. Kalau di Sela Duce 1 ada tapi nggak sebanyak di Sela Duce 2 ya. Nah, itu juga mungkin bisa direfleksikan juga ya, Suster ya. Kalau kita mau berbicara tentang ya kepedulian sosial ya, kalau tidak menyebut Papua ya belum lengkap ya. Karena mereka seringkali secara ekonomi, secara budaya itu masih mengalami marginalisasi. Dan sering ya teman-teman, terutama nanti kalau ada isu-isu tertentu di Jogja terkait dengan Papua ya, kamu bisa mendengarkan suara yang paling kasar dari siapapun ya yang mengatasnamakan diri orang Jogja ya. Seringkali mulio neng Papua kono ya. Nah, itu kadang-kadang sesuatu yang terpendam ya, bahwa ya kita ternyata belum sebersaudara itu ya. Nah, sesuatu muncul dikit aja kata-kata itu keluar ya. Nanti kalau pada pulang gimana asramanya Suster Tekla ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Romo izin bertanya. Berarti setelah menentukan atau memilih komunitas itu perlu melakukan wawancara apa gitu ya Romo? Tidak perlu. Boleh kalau merasa butuh, atau kalau saya merasa pengalaman saya cukup dengan itu bisa langsung dituliskan. Jadi tergantung kebutuhan ya. Oke, baik Romo. Terima kasih. Yuk. Ada lagi? Romo, saya mau nanya. Ya. Berarti ini nanti papernya tentang kasus sosial gitu ya, Mo? Ya, mulai aja dari sesuatu yang menggelisahkan kamu ya, lalu diperkaya oleh narasumber yang ada atau narasumber yang lain. Boleh juga ya di luar 3 orang itu tentu. Kalau misalnya kalian nonton di YouTube ya, wah setelah kelas ini saya tertarik untuk ngubrek-ngubrek YouTube ya. Wah, dan ternyata banyak banget yang ngomong tentang tema ini ya. Apalagi hutan ya, nanti Andri banyak banget ya isu hutan ya. Nanti juga beberapa video yang bagus-bagus ya. Lagu tentang rimba juga ada. Jadi pokoknya silahkan buka ya. Diobrak-abrik ya medsos-medsos yang ada ya. Dan ada banyak tokoh yang bisa kalian angkat juga ya. Tidak harus 3 narasumber yang dihadirkan oleh kampus ya. Pokoknya kaya banget lah teman-teman materi yang ada itu, dan seringkali mereka perlu kita beli spotlight ya. Mereka perlu kita tonjolkan agar terutama untuk teman-teman kalian agar nanti yang kalian dengerin, yang kalian tonton itu ya tentu boleh ya nonton ini ya KKN di Desa Penari dan film-film yang lagi viral ya. Bagus juga ya bahwa kalian mengangkat mungkin sesuatu yang ini bagus banget tapi kok yang nonton masih dikit banget ya. Nah, kayak gitu. Karena selalu ya, ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, mumpung ini dekat dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ya, yang baru saja kita rayakan. Yang dikedepankan oleh gereja itu bukan viralitas, tapi aminnya ya. Maka kalau ada romo-romo yang nyanyi pengen terkenal ya, mungkin lebih menonjolkan dirinya ya daripada Yesus Kristus ya.
Oke, ada yang lain? Sepertinya udah cukup ya. Good luck minggu depan, minggu depannya lagi, itu waktu buat kalian untuk nulis papernya. Ada nggak sih dosen yang lebih baik daripada ini? Ya, ngasih waktu 2 minggu untuk nulis paper loh. Dosen lain tuh masih semangat ngajar sampai pertemuan terakhir ya. Sampai kapan kita itu nulis papernya ya? Silahkan kalian menulis, dan kalau ada masalah let me know ya teman-teman ya, biar saya bisa membantu kalian, karena bukankah kita ada untuk membantu kalian ya. Ini bukan gombalan dosen ya pada akhir semester biar evaluasi pembelajarannya baik ya, tidak ya teman. Oke, dan akhirnya sampai ketemu di pengumpulan tugas ujian akhir semester. Terima kasih semuanya.